dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dalam ibadah pagi hari ini saya mau menyapa bagi jemaat semua yang ada di onsite maupun di online. Biarlah semua kita di dalam anugerah Tuhan dan anugerah itu tetap dilanjutkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Setuju katakan amin? Saudara diberkati, saudara berhasil, itu semua karena Yesus. Oke, kita buka bersama-sama di Lukas pasal 9 ayat 57 ayat 62. Ini diceritakan bagaimana saat itu Yesus bersama 3 orang dalam perjalanan dan terjadi percakapan. Dan di dalam percakapan itu mengandung unsur yang namanya komitmen demi komitmen. Karena itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu overcoming the fear of commitment. Mengatasi ketakutan pada komitmen. Banyak orang hari-hari ini takut dengan apa yang dinamakan dengan komitmen. Kita lebih suka menyelamatkan diri kita daripada terus menerobos. Kita lebih suka menyelamatkan diri kita daripada untuk bertahan. Kita lebih memilih lari dari semuanya itu. Kita lebih suka menyerah daripada terus menuntaskan. Kita lebih mudah untuk digoyahkan, kita mudah untuk berpaling kepada yang lain. Itulah yang menyebabkan kita menjadi jauh dari apa yang disebut dengan komitmen. Saudara, bukti orang yang gagal di dalam komitmen. Saudara, kalau saya melihat angka perceraian itu meningkat. Lebih dari separuh pernikahan yang baru berakhir dengan yang namanya perceraian hari-hari ini, saudara. Orang dewasa masa kini merasa mereka memiliki lebih sedikit teman daripada orang dewasa beberapa dekade terakhir. Proporsi orang yang mau bergabung di dalam kegiatan-kegiatan ibadah di gereja mulai menurun. Tidak mau bergabung di dalam komunitas-komunitas rohani lagi, saudara. Seperti apa? Kalau di gereja kita ada family blessing, ada ibadah heroes untuk orang-orang muda. Saya mengajak semua orang-orang muda yang hadir dalam ibadah di tempat ini, ayo gabung di dalam ibadah heroes. Remaja, engkau bergabung dalam ibadah teens, dan anak-anak ada IHS Kids di tempat ini, saudara. Silakan saudara bergabung pada komunitas-komunitas yang ada. Nah, banyak orang mulai menjauh namanya komunitas, banyak orang mulai menjauh apa yang dinamakan dengan gereja. Saudara, orang-orang muda yang menjalin hubungan percintaan asmara dengan lawan jenisnya cenderung tidak mau terikat lagi di dalam pernikahan hari-hari ini. Istilah sekarang itu FWB, Friend with Benefit. Kalau dulu namanya itu TTM, teman tapi mesra. Saudara, nah ini realita yang ditemukan di lapangan di dalam dunia hari-hari ini, saudara. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 hingga ayat 62, kita melihat bahwa Yesus memanggil para murid untuk berkomitmen. Dan Yesus yang sama memanggil semua saudara di tempat ini untuk mengambil yang namanya komitmen. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, ada 3 bentuk komitmen di dalam mengikut Yesus. Sekali lagi, ada 3 bentuk komitmen di dalam mengikut Yesus. Kita lihat di ayat 57 hingga ayat 58. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas 9 ayat 57 hingga ayat 58. Sementara mereka di dalam perjalanan berkatalah seorang kepadanya, Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang dan burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkannya. Saudara, bentuk komitmen di dalam mengikut Yesus yang pertama yaitu a casual following. Apa itu casual following? Mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus dengan motivasi yang mulia. Seorang ahli Taurat diceritakan tadi, saudara, kalau tadi di Lukas 9,
itu tidak disebut siapa yang bercakap-cakap dengan Yesus. Namun di Matius 8 ayat 19 lebih detail dijelaskan bahwa pelakunya adalah ahli Taurat ternyata saudara. Ahli Taurat datang kepada Yesus menanyakan, dia menawarkan diri untuk mengikut Yesus. Dia berkata kepada Yesus, tetapi sesungguhnya orang ini tidak memahami tentang apa yang dinamakan dengan komitmen. Jika motivasi kita untuk keuntungan materi di dalam mengikut Yesus, itu bukan komitmen. Kalau engkau sebagai pelayan Tuhan, kalau engkau sebagai jemaat, mengikut Yesus supaya diberkati, supaya hidupmu jauh lebih enak, itu bukan komitmen, saudara. Karena mengikut Yesus bukan karena sesuatu yang lain. Kita melihat pribadi Kristus sendiri. Lukas 9 ayat 58, menurut Yesus bahwa seseorang yang ingin mengikut Yesus harus melepaskan apa yang orang lain anggap perlu. Saudara, kalau di ayat 58 dikatakan apa? Rubah mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kehidupan materi, saudara. Apa sih yang seringkali manusia butuhkan? Yang kita pakai, rumah, ya, sandang, pangan, papan, itu yang menjadi kebutuhan, saudara. Tetapi percayalah ketika saudara fokus pada Yesus, itu semua akan mengikuti kita. Amin. Magnet, saudara. Kalau kita bicara tentang magnet, ketika saudara fokus sama Yesus, berkat-berkat jasmani materi itu dicukupkan oleh Tuhan. Kita tidak mengejar hal itu. Seorang hamba Tuhan yang melayani supaya dapat persembahan kasih, supaya dapat pujian dari manusia, supaya dapat promosi dari pemimpin rohani, ia cenderung jauh dari apa yang dinamakan dengan komitmen, saudara. Iya, jadi biarlah motivasi kita adalah motivasi yang murni. Ketika mengikut Yesus memiliki motivasi yang murni. Ahli Taurat itu ingin mengikuti Yesus, tetapi Yesus menantangnya untuk memahami arti komitmen pada penyangkalan diri, pengorbanan, pelayanan, penderitaan yang diperlukan. Itu yang Tuhan Yesus tanya kepada ahli Taurat saat itu, saudara. Nah, komitmen ini berarti saya dan saudara intim dengan Yesus. Menjadi milik Yesus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Yang Yesus cari dalam seluruh hidup kita adalah yang dinamakan dengan komitmen. Adakah pada saya, pada saudara komitmen pada hari ini, saudara? Kita hari ini belajar dengan satu kata, yaitu komitmen. Saya sedikit bersaksi, saudara. Hari ini saya bisa berdiri di depan saudara, itu hasil dari buah yang dilanjutkan oleh orang tua saya, saudara. Nah, saya waktu kelas 1 hingga kelas 5 SD, saudara, saya ini bukan anak yang rajin sekolah minggu. Saya ini termasuk anak kalau orang tua ke gereja, saya itu sama adik saya suka main-main di lobi gereja gitu, lari-lari gitu ya. Itu saya dulu, saudara, waktu kelas 1 SD sampai kelas 5 SD itu saya. Terjadi terobosan iman di dalam kehidupan saya di usia 12 tahun. Sejak ayah saya melayani sebagai full timer, saudara, di Makassar saat itu tahun 95, itulah titik awal saya mengalami terobosan rohani. Saya dulu bukan orang yang termasuk aktif di gereja, tidak, saudara. Tetapi umur 12 tahun itu mengubahkan hidup saya, saudara. Iman saya mulai alami terobosan. Dan sejak iman saya mengalami terobosan, disitulah saya mulai rajin yang namanya baca Bible setiap hari. Orang tua saya mendidik saya dari sejak umur 12 tahun. Saya katakan umur 12 tahun, karena sebelumnya nggak pernah. Umur 12 tahun saya diajar baca Bible setiap hari. Satu hari satu pasal. Dan hal itu saya terapkan kepada kedua anak saya, saudara. Dari sejak mereka baby ya, saya ajak kumpul bersama dengan istri, anak-anak. Saya bacakan Bible. Nah sekarang hari-hari ini mereka sudah kelas 5 SD dan 4 SD.
tiap hari, tiap malam sebelum tidur, saya intip di kamar mereka, mereka baca Bible setiap hari. Apa yang orang tua saya impartasikan kepada saya pun impartasikan kepada anak-anak saya. Dan ini saudara menjadi sebuah komitmen kami. Menjadi sebuah komitmen kami bagaimana mengalami terobosan itu dimulai dari rumah. Terobosan nggak akan terjadi ketika saudara ada di tempat kerja. Kalau rumah saudara sendiri belum selesai. Terobosan nggak akan terjadi di rumah Tuhan kalau dari rumah sendiri belum selesai. Karena itu saya mengajak semua jemaat di tempat ini, biarlah saudara dari rumah saudara mulai membangun iman saudara, keintiman saudara dengan Tuhan. Di situ saya diajar oleh orang tua saya baca Bible, memuji, menyembah, lalu berdoa. Ya kalau istilah di gereja YHS adalah doa intimasi pribadi. Kalau dalam kekristenan yang lain umumnya menyebutnya saat teduh, saudara. Nah, itulah yang menjadi pertumbuhan rohani saya sehingga di usia 13 tahun, jadi 12 tahun saya mengalami terobosan iman, 13 tahun saya mulai pelayanan. Pertama kali saya melayani Tuhan di usia 13 tahun. Saudara tahu apa pelayanan saya menjadi guru sekolah minggu. Di usia 13 tahun berarti SMP kelas 1 saudara. Dan di situ belum mengajar, masih mengawasi anak-anak. Saudara biasanya kalau anak sekolah minggu kan suka lari sana, lari sini. Nah itu bagian saya untuk menangkap mereka dan mendudukkan mereka di kursi saudara. Di usia-usia demikian. Dan puji Tuhan terus berlanjut Tuhan percayakan pelayanan. Tadi seperti saudara lihat main bendera. Saya juga pernah melayani di bidang itu. Ya Pastor Etias juga saksinya saudara. Ada banyak orang-orang yang lama tahu saya dulu pelayanan seperti apa, dan saya juga pernah melayani sebagai worshiper di tempat ini, singer saudara, dan itu pernah, hampir semua jenis pelayanan sudah Tuhan percayakan dari sejak muda saudara. Sekarang puji Tuhan, di level saat ini pun saya tetap belajar untuk melayani Tuhan. Menghimbau, mengajak semua jemaat di tempat ini, yuk pakai hidup saudara, bukan hanya minggu datang ke gereja, pulang setelah itu mau ngapain, ya hari Senin sampai Sabtu, kumat, minggu tobat, enggak. Saudara, semua jemaat Tuhan di tempat ini punyailah komitmen untuk beribadah, punyailah komitmen untuk melangkah lebih dalam lagi, masuk dalam melayani Tuhan. Setuju katakan amin? Loh, enggak ada amin. Iya, ayo semua jemaat Tuhan, punyailah komitmen. Nah, di dalam pelayanan itu membutuhkan hati yang murni. Saya punya prinsip di dalam pelayanan saya, bahwa melayani itu menjadi hamba Tuhan yang punya hati yang murni, saudara. Motivasinya bukan uang, motivasinya bukan pujian manusia. Kalaupun diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, itu berkat, itu anugerah Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara, hari-hari ini banyak orang yang susah untuk masuk di dalam pelayanan, orang hari-hari ini susah untuk masuk di dalam beribadah dengan hati yang murni. Ada banyak anak Tuhan yang beribadah nggak siap hatinya. Sekali lagi, ada banyak anak-anak Tuhan yang datang ke gereja nggak siap hatinya. Kenapa saudara? Karena ya memang nggak siap saudara. Karena itu semua jemaat di tempat ini sebelum ibadah siapkan hati saudara. Bukan hanya siapkan make up di wajah saudara. Bukan hanya siapkan baju apa yang besok ke gereja ya. Tapi hati ini saudara. Sehingga ketika datang pulang, saudara menerima kebenaran firman Tuhan, saudara dapatkan kekuatan iman rohani saudara terus dibangkitkan oleh Tuhan. Dan saudara di tempat ini menjadilah pengikut Kristus dengan motivasi yang mulia. Saya percaya semua kita di tempat ini, kita yang mengikut Yesus Kristus dengan motivasi yang mulia, tidak akan dipermalukan. Justru ia diangkat tinggi, dimuliakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, itu yang pertama, komitmen dengan motivasi yang mulia. Yang kedua, di dalam Lukas 59 ayat yang ke-60. Lukas 59 ayat yang ke-60 dikatakan, lalu dia, itu Yesus yang dimaksud, berkata kepada yang lainnya, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku.
60 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Elohim. Yang kedua, bentuk mengikut Yesus yang kedua adalah cautious following. Pengikut dengan prioritas yang benar. Yesus selanjutnya membahas masalah prioritas yang salah tempat saat itu, saudara. Dalam Lukas 9 ayat 58, di situ Yesus memanggil para murid yang bersama dengannya. Lalu dia berkata kepada yang lainnya, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku. Betapa besar berkat mendengar panggilan Yesus untuk mengikutinya. Yesus memanggil para murid saat itu untuk menjadi bagian dalam lingkaran dalamnya. Tetapi pria itu tadi ingin menjadi pengikut Yesus dengan caranya sendiri. Ia membuat aturan sendiri. Nah, kemungkinan diindikasi bahwa ayah dari murid Yesus tadi, dia yang minta pulang untuk menguburkan ayahnya. Kemungkinan ayahnya saat itu masih hidup, bahkan hampir mati. Permintaannya adalah untuk membiarkan dia tunggu sebentar sebelum mengikut Yesus. Dia mau pulang dulu, ya, mau menguburkan ayahnya. Takut jangan-jangan ayahnya mau meninggal, lagi sakit keras. Diindikasi seperti itu, saudara. Mungkin pria ini juga ingin mendapatkan warisan sebelum ayahnya dipanggil Tuhan. Bisa jadi. Nah, salah seorang muridnya ini beranggapan bahwa komitmen kepada keluarga datang sebelum komitmen kepada Yesus. Dia berkata bahwa dia akan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus di masa depan. Tetapi dia memiliki kewajiban mendesak. Ya, dia memiliki kewajiban mendesak untuk mengurus keluarganya. Sepertinya gitu, saudara. Sepertinya akan lihat ke belakang. Tapi Tuhan nggak mau, saudara. Tuhan mau kita ini progres. Lihat ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jawaban Yesus di ayat 60 tidak hanya mengejutkan para muridnya. Mungkin juga mengejutkan kita semua. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah beritakan kerajaan Elohim. Saudara, secara logikanya coba saudara pikir. Apakah bisa orang mati menguburkan orang mati? Gak mungkin kan? Tapi di sini saudara, bukan Yesus gak mau kita memperhatikan keluarga kita. Bukan Yesus gak mau kita memperhatikan orang tua. Sepenting komitmen kita untuk merawat anggota keluarga, itu tidak sepenting komitmen kita kepada Yesus. Tanggapan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, itu menyiratkan bahwa orang yang mati secara rohani dapat menguburkan orang yang mati secara jasmani. Elohim tidak menganggap kita bertanggung jawab untuk merawat yang mati, tetapi untuk yang hidup. Ada pandangan yang keliru ketika orang tuanya dipanggil Tuhan, datang ke foto, lalu sembahyang di depan foto. Saudara, terlambat. Kenapa waktu hidup tidak diperhatikan? Kenapa semasa hidupnya tidak disenangkan? Ketika orang tua sudah nggak ada, baru dihargai, dikasih makan. Ini pandangan yang keliru, saudara. Ya, kita datang ke rumah duka bukan untuk orang yang meninggal. Kita datang ke rumah duka seharusnya untuk orang yang hidup ini loh. Mempersiapkan nantinya akan dipanggil Tuhan. Ya, ada orang yang lebih memilih menghormati orang mati, bahkan orang hidup diabaikan. Salah. Yang benar adalah yang hidup. Ini harus dihargai. Biasalah manusia itu gitu, saudara. Saat orangnya hidup, diceritain yang jelek. Betul? Iya toh? Coba orangnya meninggal. Ceritanya pasti bagus semua, saudara. Dulu ya, dia tuh baik sekali. Dia tuh suka jemput saya. Wih, baik semua, saudara. Nah, itu umumnya manusia, saudara. Nah, kita ayo fokus kepada yang hidup. Ada banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan.
Ada banyak orang-orang yang butuh Yesus melalui hidup saya, hidup saudara. Katakan amin. Intinya pemberitaan Injil itu sangat penting sehingga tidak bisa menunggu. Tidak ada yang salah dengan merawat keluarga. Enggak ada yang salah saudara. Keluarga itu juga anugerah Tuhan Yesus bagi saya, bagi saudara. Yesus mengarahkan pada masalah prioritas. Yesus ingin kita menjadikan Dia yang pertama di dalam hidup kita. Masalah besar di gereja hari-hari ini bahwa kita telah salah menempatkan prioritas kita. Saudara, berbicara tentang gereja bukan berbicara tentang gedung. Berbicara tentang gereja bukan berbicara tentang organisasi. Gereja itu siapa? Saya, saudara yang percaya kepada Yesus. Ini masalah. Masalah besar yang hari-hari ini kita jumpai adalah bagaimana gereja salah menempatkan prioritasnya. Kita fokus pada program, kita fokus kepada prosedur, daripada fokus kepada pelayanan jiwa-jiwa. Kita gagal menjangkau jiwa, kita tidak mengecewakan gereja atau denominasi. Tapi saya, saudara, mengecewakan Yesus. Yesus rindu melalui hidup saya, hidup saudara. Setiap bangku-bangku yang kosong di gereja ini diduduki oleh jiwa-jiwa yang rindu dan lapar akan Dia. Melalui hidup saya, hidup saudara, setiap anggota keluarga kita dibawa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mungkin saudara sebagai businessman, pedagang, saudara punya klien, saudara punya customer yang sedang berbisnis dengan saudara, mereka juga perlu dibawa untuk mengenal, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, biarlah melalui hidup kita boleh menjadi berkat. Ada sebuah kisah diceritakan di sebuah desa, seorang kusir hendak mengikuti sebuah perlombaan kereta hias. Untuk menyambut kedatangan dan kunjungan raja mereka, lomba tersebut sengaja diadakan. Karena sang raja juga ingin mencari kusir untuk kereta istananya, saudara. Siapa yang dapat merawat kereta dan kudanya dengan baik, maka dia pasti juga dapat merawat kereta dan kuda istananya. Si kusir ini pun begitu semangat untuk mengikuti lomba tersebut. Apa yang dia lakukan? Si kusir ini mulai memperbaiki keretanya. Dicat, saudara, dengan aneka warna-warni, lalu dipoles dengan sangat hati-hati, dihias dengan sangat menawan sekali. Berhari-hari setiap bangun pagi hingga sore, ia selalu berkutat aja di seputar kereta itu, saudara. Sampai pada suatu hari, di saat sang raja itu akan datang, keretanya itu sudah menjadi sangat indah dan penuh pernak-pernik yang berkilauan dari depan sampai belakangnya, saudara. Si kusir itu pun percaya penuh dengan keretanya lah yang akan keluar menjadi pemenangnya. Kapan lagi, kata si kusir, kapan lagi ada kesempatan menjadi kusir istana? Sekarang tinggal mandikan kudanya, katanya di dalam hatinya sambil riang gembira, saudara. Nah, tiba-tiba dia berpikir, tapi apa? Kuda, wah, gawat nih. Kata si kusir sambil berlari-lari menuju ke kandangnya, saudara, saat itu. Dan sesampai di kandang kudanya, ternyata si kusir itu pun telah menemukan kudanya wafat. Innalillahi. Si kusir menjadi sedih, menangis. Karena hari-hari sekian waktu dia ngurusi kereta, lupa ngurusi kudanya. Kudanya lupa dikasih makan. Ya toh, seringkali kita terlalu fokus pada satu hal. Hal yang lain kita lupa perhatikan. Kita fokus kepada pelayanan. Keluarga kita juga butuh saya, butuh saudara. Kita fokus kepada bisnis kita, pekerjaan kita. Kita lupa mengajak anak-anak liburan, istri liburan. Mereka kan butuh healing. Saya bersyukur saudara di tempat ini jemaat yang setia. Di tengah-tengah liburan saudara tetap beribadah. Amin. Tengok kanan kiri saudara, engkau luar biasa.
Iya, luar biasa saudara. Nah, kembali kepada cerita tadi, si kusir ini menyesal. Gagal sudah impiannya menjadi kusir istana, karena kudanya mati. Kudanya sudah wafat saudara. Apa yang kita bisa petik dari ilustrasi ini, dari cerita ini? Bagaimana pentingnya yang namanya prioritas. Kita semua pasti mengetahui bahwa sebuah prioritas yang kita kerjakan berhari-hari di dalam kehidupan sangatlah penting. Namun seringkali kita tidak mengetahui mana yang benar-benar penting sehingga perlu kita prioritaskan terlebih dahulu. Itu masalah yang sering kita alami dalam kehidupan. Dan yang membingungkan, banyak dari kita bahwa semua pilihan itu tidak selalu antara yang jelek maupun yang baik. Terkadang juga antara yang baik dengan yang baik. Namun pada dasarnya tujuan di dalam menentukan sebuah prioritas yang utama adalah supaya saya, saudara, tidak kehilangan hal-hal terbaik di dalam kehidupan. Tentukan dari sejak saat ini, Yesuslah yang harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yesus yang harus menjadi prioritas saya dan saudara yang beribadah di tempat ini. Saya percaya semua kita yang menjadikan Yesus sebagai prioritas utama, hidupnya dipenuhi dengan terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Amin, amin. Saudara, itu yang kedua, bicara soal prioritas. Di dalam mengikut Yesus, kita memiliki prioritas yang benar. Yang ketiga, Lukas 9 ayat 61 hingga ayat 62. Dikatakan demikian saudara. Seorang yang lain berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu kepada orang-orang di rumahku. 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, seorang yang siap membajak namun menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Yang ketiga, bentuk komitmen yang ketiga di dalam mengikut Yesus adalah a careful following. Pengikut dengan fokus yang tepat. Yesus selanjutnya membahas masalah fokus yang salah arah dari para murid tadi. Dari murid tadi dulu minta pulang saudara. Disuruh ikut Yesus malah minta pulang dulu, pamitan dulu. Salah enggak? Sebenarnya enggak salah saudara. Cuma Yesus tahu motivasi hatinya. Yesus tahu pikirannya saudara. Dan di sini Yesus selanjutnya membahas masalah fokus yang salah arah. Ayat 61 menggambarkan seseorang yang ingin mengikut Yesus sebentar saja, tetapi tidak segera. Itu maksudnya. Seorang yang lain berkata, ayat 61 tadi dikatakan gini toh. Seorang yang lain berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu kepada orang-orang di rumahku. Tampaknya bagi kita permintaan itu masuk akal. Masuk akal ya. Tetapi Yesus tahu hati. Yesus menyelidiki hati dan pikiran dari muridnya tadi, saudara. Dia tahu apa sih yang dibalik dari pikiran itu. Yesus tahu bahwa akan berbahaya baginya untuk pulang. Karena prioritasnya belum dia tetapkan. Ia belum yakin bahwa Yesus harus menjadi yang utama dalam segala hal. Mengetahui bahwa dia akan menjadi mangsa dari seruan yang kuat dan emosional untuk tinggal di rumah. Yesus menantangnya untuk berkomitmen penuh. Di dalam ayat 62 dikatakan apa tadi? Seorang yang siap membajak, namun dia menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Elohim. Sekali lagi, Yesus membuat pernyataan yang terdengarnya agak keras.
Ketika ia mengatakan kepada orang itu bahwa ia tidak layak untuk mengikuti dia, mengapa Yesus melakukan itu? Karena komitmen pertama dari pria ini adalah kepada seseorang selain Yesus. Komitmen yang pertama kita haruslah kepada Yesus. Yesus mengerti bahwa permintaan pria itu tadi, muridnya itu tadi, akan berakhir dengan dia bergantung pada kehidupan lamanya. Itu loh persoalannya, saudara. Itu persoalannya, bukan masalah urusan dengan keluarga. Tapi persoalannya, kalau dia sudah terlanjur ke belakang, dia nggak ke depan lagi. Yesus tahu pikirannya. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Ada 3 orang buta berdebat mengenai seekor gajah. Ya, namanya orang buta, ya nggak bisa melihat, saudara. Nah, orang buta ini saling debat soal gajah. Lalu orang buta pertama berkata, gajah itu bentuknya panjang dan tipis seperti sedotan. Itu orang buta yang pertama. Ya, namanya kan belum pernah lihat gajah. Buta sejak lahir, saudara. Tapi orang buta yang kedua berkata gini, gajah itu bentuknya bundar, besar. Itu orang buta yang kedua. Orang buta yang ketiga berkata apa, saudara? Gajah itu bentuknya tipis dan lebar. Saudara, aneh ya. 3 orang buta ini mendeskripsikan tentang gajah itu berbeda-beda. Karena kita tidak buta, maka kita bisa melihat beberapa hal yang lucu di sini, saudara. Jawaban ketiga orang buta tersebut mengenai gajah memang nggak salah, tetapi nggak lengkap. Nggak salah, saudara, tapi nggak lengkap. Ya, orang buta pertama itu ternyata dia pegang ekornya gajah. Ya. Orang buta yang pertama itu pegang ekornya gajah, makanya dia menceritakan, oh gajah itu panjang dan tipis, karena yang dia pegang ekornya. Orang buta yang kedua, dia pegang apa? Kakinya gajah. Oh gajah itu ya besar, bundar, karena apa? Kakinya yang dipegang. Orang buta yang ketiga pegang apa? Telinganya gajah, saudara. Oh, gajah itu tipis dan lebar. Semua hal ini bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Entah itu tipis dan panjang, bulat dan lebar, ataukah tipis dan lebar. Semua itu berbicara tentang perspektif. Hal yang perlu disingkirkan di sini adalah anggapan bahwa akulah yang paling benar. Akulah yang paling tahu. Atau yang parahnya lagi, kamu tahu apa? Ini persoalan. Cara pandang kita itu menentukan masa depan saya, masa depan setiap saudara. Cara pandang yang benar akan membuat kita pada masa depan yang baik. Komitmen kita pada Yesus berarti kita menjadikan Dia fokus utama. Yesus sedang mencari orang-orang yang akan menyerahkan hidup mereka kepadanya. Dan saya percaya semua kita yang memiliki fokus yang tepat pada Kristus Yesus pasti dijadikan bersemangat, bersukacita di dalam anugerahnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saudara, hari ini kita belajar 3 bentuk komitmen mengikuti Yesus. Yang pertama, a casual following. Pengikut dengan motivasi yang mulia. Yang kedua, bentuk komitmen mengikut Yesus, a cautious following. Pengikut dengan prioritas yang benar. Dan yang ketiga, a careful following. Pengikut dengan fokus yang tepat. Karena itu semua jemaat di tempat ini, di onsite maupun online, saya mengajak setiap saudara, jadilah pengikut Yesus dengan komitmen. Aku mau setia di gereja ini, di gereja YHS. Aku mau setia dengan keluargaku, aku mau setia dengan pasanganku,
Aku mau setia dengan pekerjaanku hari ini. Punyailah komitmen seperti itu, saudara. Tergoda untuk melihat yang lain, rumput tetangga hijau. Enggak. Ketika kita di posisi ini melihat rumput tetangga hijau, lalu kita pindah ke sini, di sana rumput sebelumnya lebih hijau, kembali lagi. Seringkali seperti itu realitanya, saudara. Karena itu jadilah jemaat yang berkomitmen, jadilah suami yang berkomitmen, jadilah istri yang berkomitmen, jadilah anak yang berkomitmen, jadilah orang tua yang punya komitmen. 3 kata penting yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, motivasi kita jangan salah. Amin. Yang kedua, punyailah prioritas yang benar. Dan yang ketiga, fokus pada Yesus. Seterusnya, selamanya engkau diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang tim musik pujian, sama-sama jemaat Tuhan kita akan bangkit berdiri. Kita pejamkan mata kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam Kristus Yesus, biarlah jemaat-Mu, baik yang onsite maupun online, kami semua punya komitmen untuk setia kepada keluarga kami. Punya komitmen untuk setia di tempat kerja kami. Punya komitmen untuk setia di gereja lokal, gereja YHS. Punya komitmen untuk setia di dalam pelayanan kami, Tuhan. Kami tidak mau tergoda dengan yang lain, ya Tuhan. Sebab kami tahu orang yang punya komitmen dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia tetap tegak berdiri. Dia memandang kepada Kristus Yesus. Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang berkomitmen. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Mereka yang sedang mengalami masalah di dalam rumah tangga keluarga mereka, saat ini dari mimbar kudus ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Ada anggur yang manis terjadi di dalam keluarga mereka. Mereka yang mengalami problem di dalam bisnis mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi terobosan, terjadi pemulihan. Ada orderan-orderan yang baru di luar pikiran kami. Ada omset yang meningkat dalam nama Tuhan Yesus. Semua karyawan diberkati, semua karyawan loyal dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat semua yang mengalami sakit penyakit. Mungkin bukan kami, tapi salah satu anggota keluarga kami. Tidak bersama-sama beribadah di tempat ini. Mereka ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau datang Tuhan, jamah sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ada kesembuhan di dalam Kristus Yesus. In Jesus name, be healed, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Semua orang-orang muda saat ini yang sedang dalam kebingungan untuk mencari pekerjaan. Mereka yang sedang kebingungan mencari pasangan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pertemukan dengan cara yang ajaib pasangan hidup bagi mereka yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik yang membawa mereka semakin setia beribadah, semakin melayani Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang setia beribadah di pagi hari ini Tuhan. Dalam suasana liburan kami mau tetap berkomitmen beribadah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati jemaat-Mu saat ini. Semua kita diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat.